Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini jadwal saya tadi pagi datang buka, ternyata saya yang mengisi. Dengan demikian maka pada kesempatan ini saya tawarkan terlebih dahulu seperti biasa, yaitu pengajian kali ini, saat ini, tanya jawab atau materi? Oh, materi saja. Nah, materi saja dari koordinator agama adalah materi. Nah, tentang materi. Dulu saya sudah menyampaikan, yaitu materi yang berkaitan dengan pertanyaan, yaitu siapa diri kita, untuk apa kita berada, dan seterusnya. Nah, untuk apa kita berada, kita dicipta, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nampaknya di dunia ini makhluk yang ditaklif hukum adalah yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Karena apa? Kalau makhluk-makhluk yang lain sudah ada ketentuannya, yaitu katakan misalnya malaikat, itu sudah harus selalu yaitu mentaati perintah Allah atas tugas-tugasnya. Itulah. Sedangkan sebaliknya yaitu setan. Setan ini sudah tidak ditaklif hukum lagi, karena vonis Allah kelak di akhirat bahwa setan itu akan dimasukkan ke neraka. Dengan demikian maka di dunia ini sudah tidak ditaklif hukum. Akan tetapi kalau jin dan manusia ini ditaklif hukum lantaran besok di akhirat akan masuk neraka ataukah akan masuk surga, itu tergantung pada amal-amal kita ketika di dunia. Inilah berkaitan dengan yaitu qada dan qadar Allah. Nah, kalau kita lupa status kita sebagai manusia, sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku ciptakan manusia itu ahsan, dari masdar hasanah, yaitu baik. Ahsan mengikuti wazan af'al. Dengan demikian maka ada tingkatan perbandingan ahsan. Bukan hanya baik saja, tetapi karena ini adalah mengikuti wazan af'al, maka terbaik. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk. Tetapi kalau tidak menyadari sebagai makhluk yang dicipta terbaik ini, yaitu malah akan kebalikan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian akan aku kembalikan kepada derajat yang asfal, yang paling rendah. Lebih-lebih lagi, yaitu pada Quran surat
Al-A'raf ayat 179. Ya betul, Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsaruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ini juga menggunakan yaitu huruf qad. Ya, bahasa Arab apa qad itu? Qad. Sungguh. Enggak, namanya qad itu penekan ya, penekan. Dan sungguh, ini sungguh. Walaqad dzara'na li jahannam. Dan sungguh akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam sebagai isi jahanam. Siapa itu? Orang-orang yang akan masuk kepada jahanam, ke dalam jahanam. Yaitu makhluk kebanyakan. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Yaitu dari jin dan manusia. Nah, kita sebagai manusia, ini pun pada Quran surat Al-A'raf ayat 179 ini akan menjadi yaitu kebanyakan masuk ke dalam jahanam. Maka dari itu kita berupaya bagaimana supaya tidak masuk jahanam. Nah, untuk menghindari jahanam itu sudah barang tentu kita melaksanakan peran kita sebagai yaitu khalifah Allah di bumi ini. Yaitu tadi tugas kita adalah yaitu beribadah. Nah, orang-orang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam jahanam itu bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Sama-sama semua manusia yaitu diberi hati. Tetapi orang yang akan dimasukkan ke dalam jahanam itu dia tidak memfungsikan hati itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena mereka bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak memahami yaitu agama Allah. Bahkan tidak sedikit orang yang kalau berbicara agama yaitu sedikit alergi. Katanya agama adalah kuno. Padahal agama ini adalah merupakan filter, penyaring di dalam kita berperilaku di dunia ini. Inilah hati. Dan kalau kita belajar agama, semakin banyak belajar, semakin tidak tahu. Inilah. Dan memang belajar agama juga ada perbedaan dengan belajar ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar agama, ini datang dari Allah, yakin. Seyakin-yakinnya ini adalah benar. Tetapi kalau kita belajar ilmu pengetahuan, masih ragu. Apakah hukum-hukum ini benar atau tidak? Misalnya hukum Archimedes, hukum Bois-Palot, dan seterusnya. Nah, kita menyaksikan dulu, lalu kita mencari pembuktian kebenarannya. Lain halnya kalau agama. Begitu belajar, ini datang dari Allah, datang dari Rasul, yakin, seyakin-yakinnya benar. Nah, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
untuk memperhatikan agama Allah. Sehingga dengan tidak mendalami agama Allah, maka seringkali agama itu dinomorsekiankan. Itulah lahum qulubul la yafqahuna biha walahum ayyunul la yubsaruna biha. Mereka juga mempunyai mata, tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, hal macam ini, mata itu jangan untuk melihat hal-hal yang maksiat, tetapi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti sindiran dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufingat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar. Ini afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Dan bagaimana bumi dibentangkan? Dan bagaimana langit dibentangkan? Dan bagaimana bumi dihamparkan? Dan seterusnya. Bagaimana gunung ditegakkan? Nah, hal ini kita hendaknya memperhatikan itu. Nah, bagaimana bumi dihamparkan? Kemudian tahun berapa itu ada yang berpendapat bahwa bumi ini adalah yaitu datar. Tidak yaitu bulat. Nah, saya pernah juga ditanya oleh siswa, mana yang benar, Pak? Saya bukan ahli astronomi, perbintangan. Saya bukan yaitu geologi. Saya tidak tahu. Namun kalau ada pendapat-pendapat yang macam itu, kita janganlah langsung menyalahkan. Namun kita memperhatikan, menganalisa lebih lanjut. Walaupun kalau saya cenderung bahwa bumi itu adalah bulat. Untuk mudahnya, coba kalau kita lihat perahu, kapal, kalau berjalan ke sana terus, kemudian seolah-olah tenggelam. Ini menurut pemikiran saya bahwa bumi adalah bulat, tenggelam. Seandainya itu datar, maka bagaimana? Ya, kapal itu tidak kelihatan tenggelam. Tapi ke sana kecil sehingga sampai mata tidak bisa melihatnya. Ini analisa saya. Tapi saya juga tidak menyalahkan bumi yang berpendapat bumi yang datar. Hal macam ini tidak sebagai ilmu pengetahuan. Termasuk juga bagaimana pendapat Darwin bahwa manusia adalah dari evolusi kera. Ya, saya terima. Itu karena apa? Sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi sebagai keyakinan bahwa manusia itu tidak dari evolusi kera, tetapi dari nutfah menjadi ngalaqah, menjadi mudghah, kemudian menjadi janin. Nah ini lahum qulubul la yafqahuna biha walahum qulubul la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsaruna biha. Ini. Sehingga mata itu adalah untuk melihat yaitu tanda-tanda
ayat-ayat Allah. Kemudian walahum adzanu la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, tetapi telinga itu tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan apa? Telinga itu digunakan juga untuk maksiat. Ketika yaitu di masjid dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sampai pada hayya 'alas shalah. Engkun dingin. Nih. Apa maning uripe nang tiyeng. Muadzin pagi-pagi as-shalatu khairum minan naum. Allah wis subuh mane igen enyis jumancal kemul Pak Alman mancal kemul benerna kemul kue nek Pak Narko ini yang lain insya Allah tidak begitu cepat karena apa wasari'u ila magfiratin min rabbikum rahmah. Dan bercepat-cepatlah untuk mencari maghfirah Allah. Inilah mempunyai telinga, tapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan hal yang macam ini, orang-orang yang tidak menyalahgunakan dari anatomi panca indera kita, maka diantaranya adalah yaitu sahabat Umar ibnul Khattab. Bagaimana sahabat Umar ibnul Khattab? Sebelum dia masuk Islam, termasuk salah seorang yang menentang Islam. Bahkan sudah berapa nyawa dipenggal oleh Umar Ibnul Khattab. Dan memang terkenal orang yang keras. Sehingga dijuluki yaitu siapa Bu Adi? Umar bin Khattab. Ya. Oh sedang pelajaran. Oh nggih monggo. Yaitu singa padang pasir. Singa padang pasir. Beliau suatu ketika jalan-jalan mendengar ayat Al-Quran dikumandangkan dari salah seorang yaitu sahabat. Beliau mentang-mentang sapa ki cara wong sopan sapa ki sing maca Quran. Lalu Umar masuk ke rumah itu. Hei, siapa yang tadi membaca Al-Quran? Orang-orang yang di situ adalah takut. Jawab, siapa yang membaca Al-Quran? Lalu salah seorang mengatakan dengan takut, dengan gemetar, wahai Umar, yang membaca Al-Quran adalah adik baginda sendiri. Siapa? Yaitu saudari Hafsah. Hei Hafsah, kamu sudah ikut Muhammad. Saya potong leher. Ayo baca lagi. Dengan begitu takut juga Hafsah, yaitu mengulangi membaca Al-Quran dengan bergetar. Namun bagaimana? Ini memang innal huda hudallah. Ada petunjuk itu datang dari Allah. Begitu Hafsah mengulangi membaca Al-Quran, lalu lambat laun pedang dari Umar itu jatuh. Sehingga tidak jadi membunuh, yaitu Hafsah. Bahkan kemudian sahabat Umar
adalah masuk, yaitu Islam. Dan begitu masuk Islam, ini pun masih yaitu hati kegarangan, sikap kegarangan dari Umar itu masih nampak juga. Sampai-sampai ketika ada berita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, sahabat Umar mentang-mentang, "Hei, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal? Saya potong leher." Itulah Umar dengan yaitu hati yang keras. Namun peristiwa itu dan sikap Umar yang macam itu didengar oleh yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar karena beliau orang yang sudah tua, sudah bijaksana, kemudian sikap dari Umar itu istilah kita ya dielus oleh sahabat Abu Bakar. "Wahai Umar, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Dan karena manusia biasa, maka beliau pun akan mengalami kematian." Lalu sahabat Umar sadar, oh iya, nih. Karena apa? Karena di ayat yang lain disebutkan, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernafas, yang berjiwa akan mengalami mati. Kalau pada masalah yang umum ayatnya yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajhahu. Wajhun artinya adalah muka. Hu, dhamir kembali kepada Allah, kecuali wajah Allah. Itu kalau diartikan secara letterlock. Namun illa wajhahu maka diartikan supaya lebih enak adalah kecuali zat Allah. Inilah orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsaruna biha walahum a'yunun la yubsaruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Mereka bagaimana? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Binatang ternak. Bahkan bagaimana? Kalau binatang ternak itu tidak dibekali panca indera sempurna seperti manusia, tetapi manusia yang dibekali yang macam itu kok tidak menggunakan sebagaimana mestinya, maka bagaikan binatang ternak. Nah, ini binatang ternak. Padahal bagaimana perbedaan manusia dengan binatang? Manusia adalah al-hayawanun natiq. Manusia adalah binatang yang berpikir. Tetapi kalau tidak untuk menggunakan panca indera yang lahum qulubun walahum a'yunun walahum adanun, mereka adalah bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu marilah kita yaitu menghindari, berusaha, berupaya yaitu untuk yaitu jangan dijadikan isi jahanam. Ini sudah sampai ini dulu atau masih lanjut Pak Edi? Ya, yang apa pelajaran ya diteruskan. Ya. Nah, bagaimana kita berupaya agar tidak dijadikan isi jahanam? Kenapa? Manusia batu ini pun adalah akan dijadikan isi dari neraka. Maka dari itu kita hendaknya memfungsikan, memerankan
yaitu kita sebagai manusia. Usaha lahiriahnya kita beribadah. Kemudian juga kita yaitu dengan berdoa. Doanya bagaimana? Siapa yang pernah berdoa untuk dihindarkan dari neraka jahanam? Siapa? Hah? Siapa yang berdoa? Ya, insya Allah kita sudah berdoa semua. Hanya memahami ataukah tidak? Memang di penghujung tasyahud ini disunatkan untuk berdoa. Ya. Innaka hamidum majid. Lalu doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, inilah doa yaitu sunat. Jadi begitu innaka hamidum majid tidak langsung kemudian salam tapi disunatkan. Nah, di doa ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah sebagai seorang yang maksum yang kelak juga yaitu akan masuk jannah, namun Rasulullah ini memberikan contoh, mengajarkan kepada umat-umatnya. Ini kalau kemudian langsung menerangkan yaitu Allahumma doa itu, maka masih banyak lagi. Insya Allah yaitu di lain kesempatan. Sekian. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.